Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam video kali ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dan penuh hikmah lainnya. Dukunganmu sangat berarti agar dakwah kebaikan ini terus berjalan dan menjangkau lebih banyak saudara-saudara kita di seluruh penjuru negeri. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Ada kalanya kita melihat hewan-hewan tertentu datang ke rumah tanpa kita undang. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap biasa saja. Tapi tahukah kamu, dalam pandangan budaya dan spiritual Islam, setiap makhluk yang datang bisa membawa isyarat dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak mempercayai tahayul, tapi juga tidak menutup mata terhadap tanda-tanda alam selama hal itu tidak bertentangan dengan tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sering menjadikan fenomena alam sebagai bahan tadabbur, renungan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan... Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mulai dengan hewan pertama yang sering dianggap membawa keberuntungan, belalang. 1. Belalang, simbol rezeki dan kesabaran. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat belalang tiba-tiba hinggap di dinding atau di halaman rumah. Dalam Islam, belalang bukanlah hewan sembarangan. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan daging belalang ketika dalam perjalanan. Belalang juga disebutkan dalam Al-Quran pada kisah umat terdahulu yang didatangi azab berupa belalang sebagai tanda kekuasaan Allah. Namun di sisi lain, belalang juga dikenal sebagai makhluk yang datang berkelompok, membawa simbol rezeki dan kesuburan. Jika belalang masuk ke rumah, sebagian ulama memaknainya sebagai pertanda datangnya rezeki yang tersebar dari banyak arah, sebagaimana cara belalang berpindah dari satu tempat ke tempat lain mencari sumber makanan. Maknanya sederhana, Allah sedang mengingatkan kita untuk bersabar dan tetap bergerak, karena rezeki itu luas seperti ladang yang dilalui belalang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya, maka apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Belalang mengingatkan kita untuk tidak berdiam diri, bergeraklah, berusaha, dan biarlah Allah yang menurunkan berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya, maka apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.
Belalang mengingatkan kita untuk tidak berdiam diri, bergeraklah, berusaha, dan biarlah Allah yang menurunkan berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. 4. Kelelawar, burung perkutut, kupu-kupu, semut, dan lebah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hewan-hewan yang membawa tanda-tanda kebaikan dan pelajaran dari sisi Islam. Dalam bagian sebelumnya, kita telah membahas belalang, kucing, capung, dan kelelawar. Semuanya memiliki makna spiritual yang mengajarkan kesabaran, kasih sayang, harapan, dan kewaspadaan. Kini, mari kita mengenal 4 hewan berikutnya yang tidak kalah menakjubkan dalam hikmah yang dikandungnya. Doa. 5. Burung perkutut, simbol ketentraman dan zikir. Hewan kelima adalah burung perkutut. Dalam budaya masyarakat kita, burung ini sering dikaitkan dengan ketenangan dan keberkahan rumah. Suaranya yang lembut dan berirama mengingatkan kita pada keindahan zikir, lantunan yang menenteramkan hati. Dalam Islam, burung bukan sekedar makhluk bersayap yang terbang di langit. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk, termasuk burung, berzikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Artinya, tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bertasbih siapa saja yang ada di langit dan di bumi, serta burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Tiap-tiapnya telah mengetahui cara solat dan tasbihnya. Burung perkutut mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan lewat zikir dan sabar. Bila burung ini datang dan berkicau di rumah, bisa jadi itu tanda bahwa rumah kita masih dipenuhi energi kebaikan. Tempat di mana nama Allah masih disebut, doa masih dilantunkan, dan hati masih mengingat penciptanya. Bila Ro'li, 6. Kupu-kupu, tanda perubahan dan kabar gembira. Hewan keenam adalah kupu-kupu, makhluk yang indah dan lembut. Dalam pandangan Islam, kupu-kupu bisa menjadi simbol perubahan dan kebangkitan jiwa. Dari ulat yang tampak biasa, ia berubah menjadi makhluk bersayap yang menawan. Bukankah itu cerminan kehidupan manusia, bahwa Allah bisa mengubah keadaan seseorang dari kegelapan menuju cahaya? Kupu-kupu yang datang ke rumah sering diartikan sebagai pertanda kabar baik atau kehadiran rahmat Allah. Namun, maknanya yang lebih dalam bukan pada kehadirannya semata, melainkan pada pesan yang ia bawa. Setiap perubahan membutuhkan kesabaran dan proses. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi, ketika seekor kupu-kupu terbang di sekitar kita, ingatlah bahwa Allah sedang mengingatkan, perubahan yang indah akan datang kepada mereka yang bersabar dan berusaha. 6. Semut, simbol keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan tentang hewan-hewan yang membawa tanda-tanda kebaikan menurut sudut pandang Islam. 8 hewan sebelumnya telah memberi kita pelajaran luar biasa tentang sabar, kasih sayang, perubahan, kerja keras, dan keberkahan. Kini, mari kita renungkan 2 hewan terakhir yang sering disalahpahami, namun justru menyimpan pesan mendalam bagi orang yang mau berpikir. 9. Burung hantu, simbol tafakur dan cahaya di tengah kegelapan. Sebagian masyarakat memandang burung hantu sebagai pembawa sial karena suaranya sering terdengar di malam hari dan wajahnya tampak menyeramkan. Namun, Islam tidak pernah mengenal istilah sial pada makhluk ciptaan Allah. Dalam pandangan Islam, semua makhluk diciptakan untuk tujuan dan hikmah tertentu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, La adwa wala tiyarah, artinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada kesialan karena pertanda atau burung, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa burung, suara, atau hewan tertentu tidak membawa sial atau keberuntungan karena semua ketetapan hanya datang dari Allah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, burung hantu justru bisa menjadi simbol tafakur, merenung dalam kesunyian malam. Ia hidup di saat yang paling gelap, namun penglihatannya tajam, seolah mengajarkan kita bahwa orang beriman harus bisa menemukan cahaya iman di tengah kegelapan dunia. Burung hantu juga mengingatkan kita untuk tidak menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya, sebab seringkali di balik hal yang tampak menyeramkan ada hikmah besar yang tersimpan. Begitu pula ujian hidup yang kadang terasa berat, namun justru menjadi jalan Allah untuk mendewasakan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Burung hantu mengajarkan kita untuk berhenti mengeluh, berhenti menilai buruk, dan mulai melihat kehidupan dengan mata hati. 10. Ikan, simbol keberlimpahan dan rahmat Allah. Hewan terakhir adalah ikan, makhluk air yang disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Ikan adalah simbol kelimpahan rezeki dan kesabaran dalam menanti ketetapan Allah. Ingatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan besar. Dalam kegelapan perut ikan, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus menjadi salah